Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua ARC Vlog. Jadi kali ini kita akan ngebahas sebuah SUV yang usianya udah lebih dari 10 tahun tapi masih enak dilihat, yaitu CR-V Gen 3 tahun 2008. Oke, jadi inilah CR-V Gen 3 yang dimana CR-V Gen 1 dan Gen 2 itu adalah yang kotak-kotak. Lalu yang ini itu udah masuk eranya yang bentuknya membulat. Ada yang bilang CR-V kodok. Ada yang bilang CR-V bakpao, ya macam-macam lah gitu. Kalau orang Indonesia banyak sebutannya ya. Oke, kita langsung bahas saja bagian depannya CR-V Gen 3 tahun 2008 ini. Dimana ini adalah CR-V yang generasi pertama, terus ada facelift di 2010 dan 2012. 2012 itu seri terakhirnya CR-V, karena dia muncul lagi yang CR-V Gen 4 setelah itu. Gitu. Jadi untuk di bagian depannya ini bentuk kap mesinnya membulat ya, membulat, ada garis tegas di sini. Terus untuk bagian lampunya itu udah ada proyektor walaupun semuanya halogen gitu. Terus di bagian bawahnya itu ada fog lamp. Fog lampnya masih halogen juga. Dan kalau yang untuk udah facelift itu fog lampnya nggak di situ, tapi di bagian bumpernya. Kalau ini kan dia di bagian apanya sih ini namanya, tambahannya gitu. Terus untuk yang generasi awal ini, yang Gen 3 keluaran awal ini, itu bentuk grillnya seperti ini. Tapi kalau untuk yang 2010 itu udah beda bentuk grillnya, ada yang dua, nggak setebal ini. Terus kalau yang untuk 2012 itu grillnya beda lagi. Jadi kalau untuk membedakan CR-V itu gampang aja dilihat dari grillnya. Oke, terus untuk di bagian fog lampnya ini, di bagian headlampnya ini, termasuk yang canggih di eranya, udah pakai proyektor. Karena yang lain-lain tuh belum, masih pakai multi reflektor biasa gitu. Saingan mobil ini adalah X-Trail, tapi X-Trail kurang laku karena bentuknya kurang bagus, kurang selera di masyarakat Indonesia gitu. Padahal fiturnya lebih lengkap daripada CR-V ini. Oke, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, kita sudah ada di bagian sampingnya. Jadi mobil ini sebenarnya udah dicuci ya, cuman hujan lagi, jadi sorry nih kalau review kali ini agak kotor gitu, mobilnya agak kotor. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian sampingnya, yang dimana profil bannya itu semua CR-V Gen 3 dari yang 2007 sampai yang sudah facelift itu ringnya ring 17 gitu. Cuman dia beda-beda palangnya, beda-beda desainnya gitu. Kalau yang ini kebetulan sudah di cat ya, udah dicat. Kalau aslinya itu warnanya nggak seperti ini. Oke, terus untuk di bagian kaca spionnya dia sudah ada lampu sen, terus dia sudah bisa retract, dan dia sudah bisa electric mirror ya. Nah, terus untuk di bagian handle-nya dia sudah yang seperti ini, udah modern, udah modern di masanya gitu. Terus yang terkenal lagi di CR-V itu ini bagian belakang kacanya itu sangat-sangat menukik ke bawah ya. Biasanya kan dia ngikutin pilar C-nya gitu. Kalau yang ini dia menukik ke bawah sehingga terlihat sangat bulat di bagian belakangnya. Terus di sini dia ada tambahan seperti ini, molding seperti ini agar terlihat gagah dan terlihat SUV-nya seperti itu. Jadi CR-V yang generasi ini itu pada zamannya itu desainnya itu keren banget, banyak yang suka dibanding X-Trail ya. Jadi saingannya itu adalah X-Trail, tapi X-Trail orang Indonesia nggak terlalu suka sama tampangnya, jadi mobil ini lebih laku. Padahal X-Trail itu dari segi fitur dia lebih lengkap daripada CR-V ini. Oke, kita langsung lanjut ke bagian belakangnya.
Oke, kita sudah ada di bagian belakangnya, di mana lampu belakangnya ini sudah mengikuti CR-V generasi sebelumnya. Dia manjang ke bawah, tapi yang hidup nggak semua ya, nggak semua, di bagian sininya aja. Jadi dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, yang dipertahankan di generasi ketiga itu ya stop lampnya ini, yang panjang ke bawah ini, gitu. Terus dia sudah ada wiper, sudah ada depogger, sudah ada lampu remnya di sini, sudah ada lampu rem juga. Terus ini sebenarnya tambahan, aslinya sih nggak ada. Tapi yang disayangin mobil ini, mobil mewahnya Honda, belum ada sensor parkirnya, sayangnya itu aja. Terus kalau orang yang belum biasa, di bagian sini tuh dikira untuk ngebuka bagasinya, padahal bukan. Buat ngebuka bagasinya itu di sini, gitu. Nah di sini dikasih tambahan lagi untuk mengikuti bagian bempernya, gitu. Kita langsung buka aja bagasinya. Ya, oke. Nah ini untuk bagian bagasinya. Bagasinya luas, menurut gue sangat luas, dan dia ada tray-nya. Cuman kemungkinan tray-nya nggak dibawa, ini ditinggal di rumah. Tray-nya itu juga yang hard, nggak yang lembek, gitu. Dan coba lihat ini, udah bisa menampung barang sebanyak ini, gitu. Jadi kalau untuk untuk akomodasi mobil ini sangat baik menurut gua untuk bagian belakangnya, gitu. Terus di bagian sininya ada power outlet 12 volt. Jadi kalau misalkan mau ngecas, tapi kan di sini nggak baris 3 ya, buat apa juga sih ngecas di belakang? Cuman disediain di bagian belakangnya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian interiornya. Oke guys, kita udah ada di bagian dalam interior, di pengemudinya, dimana gue lihat yang pertama, kesan pertama gue, walaupun mobil ini sudah sekitar 14 tahunan, tapi interiornya itu masih sangat terlihat fresh, masih oke di tahun 2022, nggak terlihat kuno menurut gue. Itu sih tapi selera ya, tapi menurut gua dashboardnya itu masih oke lah di tahun 2022, nggak yang terlihat jadul-jadul banget gitu. Terus untuk bagian transmisinya ada di sini, dan dia AC-nya sudah digital, arah semburannya lengkap, dan ada pemanasnya juga gitu. Head unitnya ini bawaannya udah seperti ini gitu. Terus untuk di bagian pengemudinya itu ada armrest. Nah, armrestnya itu pas banget, nyaman banget di tangan, dan pengaturannya dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Nah, jadi kalau posisi berkendaranya udah ergonomis banget ya. Jadi dia bisa dimajuin, udah pas banget gitu dengan badan. Dan di bagian sininya banyak tempat penyimpanan, walaupun dia bukan box yang gimana-gimana. Karena transmisinya di sini terlihat sangat luas sekali, gitu. Terus ada penyimpanan lagi di bawah, penyimpanan terbuka, lalu ada power outlet ya, power outlet 12 volt, gitu. Terus di bagian sininya ada box yang nggak tinggi, cuman nggak masalah kalau udah dikasih armrest. Terus di sininya juga ada box juga terpisah. Di sini cukup dalam dan bisa menaruh barang-barang yang banyak, gitu. Di sini ada cup holder, cuman di sini taruh hand sanitizer ya, karena masih bawaan pandemi. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga. Tempat penyimpanannya ada 2. Di sini yang bawahnya lagi box. Ya, boxnya juga gede. Jadi untuk akomodasi luar biasa ya. Oh, untuk di door trimnya. Di door trimnya menurut gua ini adalah suatu kemewahan ya, suatu kemacoan. Jadi ada pegangan, ada 2. Sebenarnya agak mubazir. Kenapa 2? Kenapa nggak 1 aja gitu? Buat naruh ini buat narik pintunya. Dia ada 2. Ada yang ini, ada yang narik maco, ada yang narik standar. Nah gitu. Kalau mau lihat maco, nariknya yang ini aja. Kalau mau yang standar, yang ini aja. Gitu. Untuk bagian materialnya masih plastik biasa.
Tapi plastiknya bagus, nggak letoy-letoy kayak Mobilio gua, kayak Brio, nggak letoy-letoy. Ini bagus, keras, presisi, nggak ada gap-gap yang pokoknya untuk kualitas plastiknya ini bagus. Walaupun X-Trail itu sudah memberikan soft touch ya, kalau yang ini belum. Dan untuk di bagian setirnya dia belum ada tombol-tombol untuk mengatur audio gitu. Terus untuk di bagian sininya dia sudah ada keempukan-keempukan dan jahitan-jahitan asli. Keempukan-keempukannya itu cuma di sini aja sama di bagian armrestnya. Begitu. Dan untuk dashboardnya ini kemungkinan sudah di water printing ya, karena setahu gua warnanya bukan ini, warnanya itu coklat kalau nggak salah. Ini dan tarikan-tarikan maco ini, termasuk bagian cover speedometernya gitu. Dan sudah ada tambahan Twitter. Kalau ini Twitter belum bawaan. Dan mobil SUV mewahnya Honda itu ya sebenarnya dari segi desain bagus, cuman memang Honda rada pelit fitur dibanding X-Trail gitu. Terus untuk di bagian atasnya ini sudah ada lampu baca. Lampu bacanya sebenarnya belum LED, ini udah diganti sama ownernya. Terus ada tempat menaruh kacamata dan di sini ada kaca lengkung, jadi bisa melihat ke belakang, melihat suasana belakang seperti apa. Dan di sini ada sun visor. Sun visornya sudah ada kaca, tapi belum ada lampu untuk di keduanya. Nah, belum ada lampunya. Oke, untuk yang lain menurut gua mobil ini sangat oke di bagian interiornya, tidak membosankan. Sudah lebih dari 10 tahun tapi masih oke aja gitu. Kita langsung lanjut ke bagian belakang, baris keduanya. Oke, kita sudah ada di bagian baris keduanya. Karena di sana rada berisik, kayak banyak mobil-mobil lewat dan gelap, jadi kita di bagian ini. Tinggi gue 165 cm dan ini sangat luas ya. Terus dia bisa di maju mundurin juga. Aduh. Bagian sininya bisa dimaju mundur. Tapi udah nggak jalan maju mundurnya. Wait a minute. Dan ini sangat nyaman kalau perjalanan jauh karena dia rada rebah. Dia sudah ada pegangan yang retract, udah bagus. Terus jok kulitnya ini nyaman loh menurut gua, enak gitu. Walaupun ya karena usia sudah ada baret-baretan dan sudah ada kotor-kotoran gitu. Kalau untuk diganti yang lain kayaknya agak sayang. Kulitnya enak, menurut gua enak. Terus pintunya itu bisa dibuka hampir 90 derajat, jadi sangat luas, memudahkan orang tua untuk masuk seperti itu. Terus dia sudah ada seat belt. Seat beltnya cuma 2 titik ya. Seat beltnya cuma 2 titik. Jadi sebenarnya yang untuk di tengah ini padahal sudah ada headrestnya. Lalu di sebagian sini ada armrestnya juga. Nah, ini adalah armrestnya Honda yang nggak ngondoy. Nggak ngondoy dalam artian dia nggak letoy. Biasanya armrest buatan Honda itu letoy. Kalau yang ini nggak. Dia udah ada cup holdernya 2 dan armrestnya ini gede. Jadi kalau misalkan kalian bawa pasangan dan lagi bermusuhan, nggak mau sentuhan, wah ini sangat pas sekali gitu. Jadi dia nggak rebutan untuk naruh tangan di sini. Di bagian depannya itu sudah ada tempat penyimpanan juga di belakang joknya. Jadi mobil ini tuh untuk di baris keduanya nyaman, untuk di kemudinya juga driving positionnya enak juga gitu. Jadi kalian mau jadi supir enak, mau jadi penumpang juga enak gitu. Kalau begitu kita langsung lanjut ke impresi berkendaranya. Let's go. Oke guys, kita lanjut ke impresi berkendaranya, yang dimana menurut gua dari segi posisi duduk mobil ini tuh enak banget ya, karena dia udah tilt dan teleskopik, jadi posisi duduknya enak ya. Wajar pada waktu itu mobil ini termasuk kategori mobil mewah ya, sampai saat ini juga masih kategori mobil mewah ya. Jadi untuk posisi duduknya enak, nyaman, nyantai, ada armrest juga gitu kan. Terus kita bisa
sambil kalau jalan-jalan santai tuh tangan kiri taruh sini tuh enak banget gitu. Walaupun dia nggak ada konsol boxnya, cuman ini nyaman. Gue lebih suka armrest yang beneran armrest, beneran yang proper untuk armrest beneran, bukan yang box gitu. Ya yang konsol box juga ada yang nyaman kayak misalkan BMW dan sejenisnya. Cuman kalau yang ini menurut gua ini udah nyaman banget gitu. Dan dari segi bantingan suspensinya menurut gua mobil ini masih kategori sedikit keras tapi masih toleransi, nggak terlalu yang ajrut-ajrutan, mental-mentul, enggak. Masih enak menurut gua. Dimana sasisnya itu sasis monokok ya. Jadi bantingannya itu nggak yang kayak apa ya, kategori nggak yang kayak mental-mentul kayak Avanza lama atau Ras lama gitu. Tapi ini enak menurut gue, masih oke. Tapi menurut gue mobil dengan ground clearance yang tinggi, lalu badan yang sedikit agak besar, menurut gue mobil ini manuvernya enak. Jadi kalau misalkan untuk belok-belok gitu dia nyaman, nggak body rollnya nggak terlalu besar gitu. Ada body roll dikit, cuman ini mobil SUV yang handlingnya bagus gitu. Dan menurut gua mobil ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022. Karena gua nggak tahu kenapa desain Honda itu selalu bagus ya, selalu timeless. Contoh Estilo tuh sampai sekarang masih oke. Dan mobil ini udah berapa belas tahun ya? Misalkan dia dari 2008 ya. 2008 nih mobil. Itu tuh udah 14 tahun ya. Iya, 14 tahun. Lebih ya. Udah berapa belas tahun mobil ini. Itu tuh masih enak dilihat, dashboardnya masih terlihat modern, bukan yang kayak mobil-mobil kuno zaman dulu gitu. Nah, terus untuk kekedapan kabinnya, menurut gua kekedapan kabinnya itu biasa aja, karena suara-suara kendaraan di sekitar, terus suara ban itu masih masuk, karena Honda itu memang untuk di kaki-kakinya itu, suara kaki-kakinya itu masih masuk, walaupun yang harganya sudah hampir 500 jutaan kayak CR-V Turbo itu aja masih ada suara masuk dari kolongnya gitu. Jadi mungkin itu yang harus diperbaiki Honda ya. Dan gua belum tahu nih Honda yang baru kayak BR-V yang baru, terus kayak Civic yang baru itu gua belum pernah naik. Mungkin udah ada perbaikan untuk di sektor kaki-kakinya supaya dia lebih nyaman lagi, lebih kedap lagi. Kalau yang ini sampai yang CR-V Turbo itu masih kekedapan kabinnya biasa aja. Ya, tapi ada solusinya. Solusinya itu lu tinggal ke tempat tukang untuk pasang peredam. Tukang untuk pasang peredam. Nah itu, jadi solusinya itu ya, walaupun pasang peredam mahal, nggak murah. Dengan harga mobil segitu, menurut gua harusnya mobilnya sudah kedap. Kalau yang ini masih biasa aja gitu, masih kedengeran jelas lah gitu. Terus untuk tarikan mesin, karena yang 2000 cc, tarikan mesinnya dengan badan yang sebesar ini, badan yang sebesar ini menurut gua nggak terlalu yang ngejambak gitu, biasa-biasa aja. Terus dia itu karakter mesinnya itu dia ngisi dari putaran bawah ya, walaupun nggak yang langsung gitu, nggak langsung ngejambak, cuman ya lebih dari cukup kalau cuman untuk perjalanan di kota. Mungkin kita butuh tenaga gede kalau misalkan ada di jalan tol. Kalau ini ya cukup-cukup aja. Dan menurut gue daripada ngambil yang 2000 cc nya mendingan yang 2400 cc sekalian, karena yang 2400 cc itu tenaganya lebih enak, terus konsumsi bahan bakarnya itu nggak jauh beda.
dari yang 2000 cc ini. Jadi mendingan yang ngambil 2400 saja. Dan untuk yang facelift ya, yang tahun 2012 itu udah dapat stability control gitu. Kalau yang ini yang 2007 sampai 2010 itu belum, tapi yang 2012 itu udah dapat stability control di varian tertinggi yang 2400 cc. Jadi menurut gua mendingan ngambil yang itu aja, karena bahan bakar juga nggak terlalu beda jauh, lebih efisien yang 2400 cc gitu. Dia bisa menopang badan yang besar, terus tenaganya ada, bahan bakar nggak terlalu boros-boros amat. Di dalam kota bisa 1:8, 1:9 lah untuk mobil ini gitu. Nggak yang irit ya, mobil ini termasuk boros. Menurut gue lebih boros daripada Innova bensin malah gitu. Jadi mobil ini tuh tergantung yang bawa juga sih sebenarnya. Kalau menurut pengakuan yang punya, katanya nggak boros-boros amat. Dia pernah punya CR-V yang di atas ini, yang generasi 4, itu lebih boros itu daripada yang ini gitu. Itu sih, cuman ya gue belum terlalu lama juga nih pakai mobil ini, tapi menurut gue karena gue bawaan gue Mobilio, mobil ini boros gitu, karena Mobilio itu irit banget menurut gue. Terus apa lagi ya, untuk sektor kaki-kaki itu harus dicatat bahwa mobil ini, sekali lagi, mobil ini tuh kaki-kakinya mahal. Jadi kalau misalkan kalian punya niat untuk membeli mobil CR-V Gen 3 ini, yang harus dicek itu kaki-kakinya juga. Selain mesin ya, selain mesin kalian harus cek kaki-kakinya, karena kaki-kakinya ini sekalinya ganti itu mahal gitu, kalau menurut pengakuan si ownernya gitu. Oke, jadi paling itu aja sih impresi berkendaranya. Kesimpulannya begini, kalau kalian pengen punya mobil SUV yang tampangnya masih enak dilihat, harganya sudah murah, terus bisa dibawa kemana-mana, sedikit-sedikit off-road ringan gitu, itu mobil ini adalah pilihannya. Tapi kalau misalkan kalian mencari mobil yang irit, mencari mobil yang pajaknya rendah, terus mencari mobil yang spare partnya murah, mobil ini bukan pilihannya. Mobil ini agak sedikit mahal karena mobil ini masuk kategori SUV mewahnya Honda begitu. Oke, demikian video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini, terus share ke seluruh dunia agar kami semangat lagi bikin konten-konten yang bermanfaat, menjadi referensi kalian untuk membeli mobil-mobil second yang recommended versi kalian. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.